kita mungkin dokter menjawab yang tadi terkait kemungkinan muncul kembali dan sebagainya dok. Nah kan kalau di malam hari ini kan kita mau menggali terkait pengaruh dari lifestyle ya dokter ya. Kalau kita bicara terkait Ya, lifestyle itu RSOS Family semuanya itu kan tidak hanya berpaku pada makan, olahraga, tapi ada beberapa hal lain ya dok yang terkait dengan lifestyle ini. Mungkin dari dokter Andri sendiri mungkin bisa memberikan gambaran dok. Kira-kira lifestyle itu sendiri perannya kepada terapi kanker yang diberikan kepada pasien itu seperti apa dok? Nah jadi kalau di antara makan, olahraga, manajemen stres mungkin ya, istirahat. Nah, hmm. itu bagaimana ya, dokter? Eh, jadi peran lifestyle pada penderita kanker ini terutama yang paling sering itu sekarang itu kan tentang kesehatan mental ya, mental healthy ya, mental healthy pada para Gen Z ini sering sering bicara tentang mental healthy. Nah, kalau misalnya peran lifestyle dan mental healthy pada pasien kanker ini sebetulnya penting banget. Itu dapat pentingnya apa sih? Sebetulnya itu dapat mempercepat proses pemulihan dan juga meningkatkan efektivitas dari terapi kanker. Jadi pentingnya tentang lifestyle ini tadi itu juga selain itu adalah juga sebagai menjaga sistem kekebalan tubuh ya kan. Peran lifestyle itu juga bisa kita kategorikan juga bisa mengelola stres ya kan. Terus juga lifestyle juga membantu kepatuhan terhadap pengobatan kepada dokter dan juga menjaga kualitas hidup. Sekali lagi saya sapa lagi untuk RSOS Family yang semuanya baru gabung, yang mungkin baru pulang kantor, mungkin ini jam-jam krusial soalnya ya. Iya betul. Ya, kecuali dokter Andre ini kayaknya yang masih bekerja. Iya. Ini dari Oke. rumah sakit, dari onkologi nih, bukan di rumah. Oke, dokter Andri masih sambil praktek loh ini. Baik Iya. dokter, gimana ya dokter Ali kalau misal kan kadang ini dok kalau sedang menjalani terapi ada yang keluhannya mungkin jadi sulit tidur atau misal jadi cepet capek. Nah itu kan tantangan tersendiri ya dokter untuk mengelola hal itu mungkin bagaimana ya dokter? Nah, jadi ada tantangan pada perubahan lifestyle atau perubahan gaya hidup pada pasien-pasien yang menderita kanker atau yang sedang melakukan pengobatan kanker itu, yang pertama itu adalah yang paling sering itu adalah faktor kelelahan ya. Kelelahan. Jadi kayak misalnya akibat akibat terapi kemoterapi atau akibat habis operasi atau gimana, banyak yang menyebabkan kekelelahan. Jadi faktor faktor kelelahan atau faktor akibat kelelahan ini bisa menyebabkan menurunnya fungsi-fungsi aktivitas setiap hari. Jadi misalnya aktivitas di rumah jadi sulit, sulit untuk berolahraga, ya kan? Nah, itu salah satu tantangan yang pertama, jadi faktor kelelahan. Kemudian ada lagi faktor seperti akibat kemoterapi itu ada mual dan muntah, ya kan? Itu akhirnya menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, itu juga salah satu tantangannya. Kemudian ada juga selain itu setelah didiagnosis kanker gitu ya, ada juga faktor depresi dan cemas ya kan. Itu salah satunya lagi untuk tantangan dari lifestyle. Kemudian ada lagi faktor nyeri atau faktor sakit dari kankernya tadi itu. Nah, itu juga salah satu tantangan terhadap perubahan lifestyle. Kemudian kurangnya dukungan sosial itu juga termasuk tantangan pada eh, perubahan pada lifestyle pada penderita tadi itu, Mbak Eva. Oke. Ternyata banyak banget ya dokter ya hal-hal yang Banyak memang banget, kita banyak banget. harus prepare, yang kita harus saling Iya. di sini pasti akan butuh banyak kolaborasi ya dokter ya kalau kita sebut jadi kayak Mm-mm. kolaborasi dan juga dukungan-dukungan dari pihak lain ya dokter karena Mm-mm. memang
masuk ke dalam terapi kanker itu tantangannya cukup banyak seperti itu dokter. Kalau dari tadi kan dokter menyinggung terkait mudah capek nih dok. Apakah memang pada saat menjalani terapi kanker itu ada obat-obat tertentu atau multivitamin atau hal-hal yang memang bisa dikonsumsi oleh pasien untuk meningkatkan apa ya istilahnya capeknya itu biar tidak terlalu terasa gitu dok? Karena memang Iya, beberapa pasien menyampaikan, aduh kalau di kemo 3 betul, bulan capek, kalau biasanya jalan 5 kilo, sekarang udah betul. 1 kilo, aduh udah capek banget kayak gitu dok. Jadi kalau misalnya kita ada faktor kelelahan pada pasien penderita kanker yang lagi menjalani terapi itu, kita bisa mungkin mulai dengan kayak misalnya di rumah itu dengan aktivitas yang ringan dulu. Bersih-bersih rumah, ya kan. Kemudian ya jalan pagi, jalan jogging 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 pagi hari, kemudian kalau misalnya bisa bisa seperti ikut senam aerobik pelan-pelan tapi aktivitas itu dibuat dari ringan ke arah berat. Jadi faktor kelelahan itu memang sering terjadi, tapi dengan adanya kita tingkatkan aktivitas kita, jadi jangan sampai kelelahan itu terus gitu kita ngelempar di rumah terus nggak ngapa-ngapain, malas ngapa-ngapain itu jangan seperti itu. Jadi kita harus tetap beraktivitas supaya tubuh itu memberikan alarm kepada dirinya sendiri bahwa saya tuh harus sehat, saya tuh harus beraktivitas. Dengan aktivitas seperti olahraga itu juga bisa meningkatkan endorfin dan juga meningkatkan apa istilahnya tuh hormon kebahagiaan gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi dari mood dari pasien itu sendiri. Terus selain itu istirahat yang cukup itu juga juga penting bagi penderita 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 kanker karena faktor kelelahan tadi itu bisa diobati dengan salah satunya istirahat yang cukup, tidur 7 sampai 8 jam per hari dari jam 9 atau jam 10 malam ya kan. Kemudian nutrisi yang seimbang itu juga sama juga bisa mengobati kelelahan. Ya, apalagi Mbak Eva ini ahlinya nutrisi ini bisa nanti bisa menjelaskan makanan apa yang baik. Kemudian juga salah satunya ya eh, relaksasi ya, apa namanya? Selain kita kelelahan secara fisik dan pasti kita juga mengalami kelelahan secara mental ya kan. Kemudian aktivitas relaksasi yaitu itu juga bisa mengurangi dari faktor kelelahan fisik atau kelelahan mental tadi itu juga salah satunya seperti yoga, meditasi, terus teknik terapi pernapasan itu juga bisa sih Mbak Eva. Oke, baik. Terima kasih sekali dokter. Nah, tadi kan kita bicara terkait hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Nah, ini saya pengen denger nih kalau dari Ibu Ika sendiri. Bu Ika ini mungkin bisa diceritakan dulu Bu Ika, kan ini sih banyak yang belum kenal ya Bu Ika ya. Sudah berapa tahun kiranya Iya, survivor cancer apa dan menyambung dari pembicaraan dokter Andre tadi, pada saat awal Ibu Ika didiagnosis, gimana sih perasaannya dan apa langkah yang Ibu Ika first time lakukan? Seperti itu mungkin bisa di-sharing Bu Ika. iya. Selamat malam semuanya, Mbak Eva, Dokter Andre. Em, saya survive dari breast cancer itu sudah 24 tahun. Ya, jadi tepat 1 November itu saya dioperasi tahun 2000. Nah, tadi Mbak Eva tanya, apa sih namanya, gimana caranya supaya bisa survive gitu ya. Itu tadi ada beberapa poin yang tadi sudah Dokter Andre katakan, ada faktor kelelahan, capek, nah lelah pikiran, ya. Em, Untungnya, ini masih untung ya, saya terkena di tahun 2000, yang mana sosial media, informasi itu tidak segencar sekarang. Jadi saya bukan, rasanya saya waktu didiagnosa, saya bukan tipe yang ketika didiagnosa itu langsung cari-cari tahu, itu ya langsung browsing atau apa. Dan kebetulan waktu itu juga tidak memungkinkan untuk bisa browsing anytime ya. Jadi saya lebih kayak, aduh saya kena penyakit ini, saya pikir waktu itu ya,
aduh umur saya tinggal berapa lama lagi, pastinya saya rasa semua wanita yang didiagnosa terkena kanker payudara itu seperti itu. Kemudian saya berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan dan waktu itu memang saya nggak percaya ya karena waktu saya didiagnosa itu usia saya masih sangat muda, saya baru 2 bulan nikah, saya pindah Surabaya. Kemudian saya pikir ah ini nggak mungkin banget saya kena, orang saya sehat kok, itu cuma benjolan, itu nggak ada apa-apa gitu. Nah, akhirnya karena tidak ada informasi yang segencar sekarang, saya lebih bisa kayak merefleksikan ke dalam gitu ya. Jadi nggak banyak gangguan, ibaratnya nggak banyak gangguan. Jadi saya lebih bisa fokus. Saya waktu itu cuman dengerin apa kata dokter. Dokter suruh A ya saya A gitu. Walaupun ketika waktu mau di kemo itu ada halangan buat saya karena waktu itu saya pingin banget hamil dan pada waktu itu tidak ada contoh pasien yang di kemo bisa bisa hamil gitu. Tapi pada intinya adalah yaitu fokus ke diri saya mencoba untuk nggak mendengarkan yang dari luar, nggak mencari-cari berita, sehingga saya bisa fokus untuk treatment medis. Dan kemudian juga tadi untuk tetap aktif ya dok ya, jadi jangan sampai kita di rumah terus nggak ngapa-ngapain, bengong, pikiran itu bahaya banget, kita tuh pikirannya tuh suka kemana-mana gitu. Akhirnya yang harusnya nggak ada apa-apa di pikiran kita, akhirnya kita buat ini kenapa-napa, ntar habis ini, ntar saya kalau nggak ini saya akan begitu gitu. Jadi lebih baik jangan. Jadi gimana caranya untuk dibuat aktif gitu ya, olahraga. Waktu itu karena memang saya baru pindah Surabaya dan memang nggak ada kegiatan apa-apa, saya mulai semuanya dari nol baru. Saya nggak punya pekerjaan juga, jadi waktu itu saya coba apa namanya buat kurikulum vitae untuk apply cari pekerjaan, cari teman baru di Surabaya, gitu sih. Oke, Bu Ika. Jadi memang ini ya Bu Ika ya, mau nggak mau harus menyesuaikan diri lah ya istilahnya ya. Iya, Beradaptasi itu ada istilahnya tuh Mbak Eva. Iya, gimana dok? Kan kalau misalnya kita kan sekarang itu kan banyak banyak sosial media, banyak informasi ya kan. Ada istilahnya tuh namanya FOMO kan itu kan, fear of Mm-mm. missing out. Tapi di balik itu juga ada namanya tuh JOMO, Cuma. joy of missing out ya. Joy of missing out itu kita menutup ah diri dari informasi-informasi yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu berguna buat kita kan itu. Jadi kita bisa lebih fokus lagi kepada terapi gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita lagi didiagnosis kanker, kadang itu kan dapat informasi dari saudara, dari teman, dari ini yang malah malah membuat salah gitu kan, salah terapi atau gimana ya kan. Itu kalau misalnya kita bisa menutup diri dan percaya kepada dokter itu lebih baik. Jadi istilahnya itu JOMO, joy of missing out ya gitu. Oke, jadi dan harus mulai seperti itu ya dok ya. Jadi pada saat kita didiagnosis harus mulai JOMO ya. Ini buat rasa family semuanya dan Joe ibu-ibu yang join pada malam ini. baru tahu Kita dapat juga istilah saya. baru malam ini ya. Iya, Jadi untuk iya. siapapun yang terdiagnosis ya, entah itu cancer atau sakit lainnya, cobalah untuk JOMO. Karena kita memang tidak bisa lepas dari sosial media ya saat ini. Tapi Iya. tidak selalu sosial media itu memberikan informasi yang benar ya, kecuali kalau memang kita bisa lebih selektif ya informasi-informasi mana yang boleh untuk kita untuk masuk ke dalam diri kita, tapi tidak semua orang kan bisa menyaring itu begitu ya dokter ya. Mm-mm. Baik, dokter ini kan karena pertanyaannya cukup banyak yang masuk, coba sambil saya baca satu persatu ya dokter pertanyaannya. Ini tadi riwayat CA Mama sudah 1,5 1,5 tahun yang lalu, Dok. Ini apakah udah boleh ya untuk olahraga voli atau badminton? Nah, ini kan menggunakan tangan ya, dominan ya, Dok. Kalau untuk voli dan badminton ini gimana, Dokter? Nah, kalau misalnya olahraga ya, itu tergantung dari apakah sudah pernah dilakukan operasi apa belum. Jadi pasien-pasien yang sudah pernah dilakukan, misalnya dilakukan mastektomi gitu ya, itu aktivitasnya itu sebetulnya jangan langsung aktivitas berat. Jadi lakukan aktivitas itu olahraga ringan dulu. Kalau memang tidak ada keluhan, bisa ditingkatkan lagi sampai benar-benar seperti aktivitas yang sebelumnya
dioperasi gitu kan. Misalnya sebelum operasi sering latihan voli atau berenang atau bagaimana itu, eh, kalau misalnya mendadak habis operasi langsung seperti itu biasanya eh, ada keluhan nanti di ketiaknya keluhan di mana di pundaknya ada keluhan biasanya seperti itu. Jadi lebih baik kalau misalnya habis operasi aktivitasnya itu ditingkatkan dari ringan sampai benar-benar bisa kembali aktivitas ke sedia kala semula sebelum operasi. Oke, Step baik. by Jadi step ya memang dok harus ya. bertahap ya dokter, dan bisa jadi Iya, berbeda-beda ya dok pada kondisi mm-mm. setiap pasien ya dokter untuk kebutuhannya. Iya. Terus kalau misalnya nih kita ada operasi kayak rekonstruksi gitu ya, contohnya ada rekonstruksi dari otot punggung gitu ya, itu pasti nanti aktivitas lengan, aktivitas gerakan dari lengan, dari pundak itu kayak misalnya volley atau golf gitu ya, itu pasti terjadi gangguan. Kalau misalnya kita menggunakan rekonstruksi operasinya menggunakan rekonstruksi dari otot punggung ya untuk membuat payudara baru. Nah, gitu. Biasanya kalau misalnya Oke. kalau kalau saya mau mengoperasi pasien yang seperti itu biasanya saya kasih informasi dulu sebelum operasi. Nanti kalau misalnya olahraga atau yang berhubungan dengan lengan itu pasti terganggu kalau misalnya menggunakan rekonstruksi dari punggung gitu. Oke, baik. Seperti itu ya dok. Jadi memang harus disesuaikan ya ibu. Tadi tidak bisa dipukul rata. Sebaiknya dipastikan terlebih dahulu untuk kondisinya seperti apa. Baik, dokter kalau terkait dengan tadi aktivitas dan hal-hal yang lain. Nah ini kan sejalan dengan ada pertanyaan terkait ini dok. Setelah kemo sinar 37 kali badan lemas kaki linu. Nah, ini apakah memang pasien-pasien yang sedang menjalani treatment ini harus ada konsumsi tambahan selain dari makanan ya, Dok? Misal itu entah itu suplementasi ataupun bahkan tambahan-tambahan lain itu apakah memang harus? Karena kan kalau di luaran sana banyak yang yaudah pokoknya ditambahin aja kayak gitu. Nah, tapi kan tidak selalu Hmm. tahu seberapa banyak yang harus diberikan. Nah, seperti itu apakah memang harus kita pukul rata boleh lah semuanya atau mending tunggu treatment selesai aja? Kayak gitu gimana ya, Dok? Hmm. Iya, jadi kalau misalnya treatment kemo atau treatment radioterapi, itu pasti ada rasa nyeri ya, muncul rasa nyeri, rasa mual, rasa nggak enak, badan lemes kan gitu kan. Nah itu kita memang harus salah satu kewajiban dokter itu kita harus memberikan obat-obatan yang mengurangi efek sampingnya tadi itu ya. Itu kan bisa disebabkan karena efek samping dari pengobatan. Nah, kita sebagai dokter juga harus memberikan obat-obatan. Selain memberikan obat-obatan juga kayak misalnya dari pasien pun juga harus tetap makan makanan yang seimbang, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kemudian kalau misalnya ada keluhan mual dan muntah itu ya makannya porsinya kecil tapi sering, kemudian hindari makanan yang berbau menyengat, ya kan? Salah satunya itu. Terus kemudian makan makanan yang hangat-hangat, ya kan? Jangan yang dingin atau yang itu yang menyebabkan eh, aktivitas perut atau menggunakan atau makanan-makanan yang me- seperti kopi atau yang mengandung alkohol atau soda yang dia meningkatkan aktivitas pencernaan, nah itu juga harus dikurangi. Kemudian kalau nyeri itu juga salah satu faktor utama dari eh, keberhasilan terapi ya, gimana biasanya kalau kalau pasien-pasien yang dengan awalnya itu kankernya menyebabkan nyeri dengan kemoterapi atau dengan terapi obat-obatan, kalau nyerinya itu menghilang, itu salah satu keberhasilan terapi. Oke, baik dokter. Jadi memang kalau di pengobatan kanker ini agak beda ya dok, harus memang Mm-mm, selalu dimonitoring begitu ya dok. Karena betul. bisa jadi perbedaan-perbedaan atau kondisi-kondisi khusus tiba-tiba muncul, seperti itu ya dok. Oke, sebelumnya saya sapa ini ada Ibu Astri. Selamat malam Ibu Astri, terima kasih sudah join. Ada Ibu Dian juga ya, tadi saya lihat. Terima kasih sudah join dengan kita malam hari ini.
Ya, tadi kan kalau dari dokter Andri sudah menjelaskan kalau Ibu Ika ini tadi selain Ibu Ika mulai ada kegiatan, mulai dengan mencoba beradaptasi ya pada saat datang ke Surabaya ini, ada nggak sih apa hal yang memang menjadi poin utama membuat Bu Ika ini benar-benar kayak super power, jadi bersemangat banget kayak gitu dalam menjalani treatment seperti itu? Mungkin yang bisa untuk di-share. Oke, superpower. Jadi sebetulnya eh, pada waktu saya menemukan benjolan, saya merasa bahwa benjolan itu nggak sakit. Pertama, yang kedua saya merasa bahwa saya itu sehat. Nah, kemudian saya didiagnosa, kemudian saya menjalani serangkaian treatment. Saya operasi BCT, saya radioterapi 32 kali, kemudian saya kemoterapi 6 kali. Tadi juga sekalian menjawab, tadi ada yang tanya, saya kena usia berapa? Saya usia 28 tahun, yang mana pada waktu itu masih sangat produktif. Nah, kemudian setelah melewati serangkaian serangkaian treatment itu, saya merasa bahwa saya ini tuh sehat gitu. Saya ini sehat. Kalau misalkan ada tes yang mana saya harus tes menjalani tes kesehatan, saya yakin bahwa saya lulus tes kesehatan. Nah, tadi ini hubungannya dengan tadi waktu saya buat-buat CV, saya mulai mencari pekerjaan dan setiap saya mendapat interview, secara tidak langsung saya seperti merasa banyak penolakan. Apalagi ketika waktu saya mengisi di formulir itu, apakah pernah dioperasi 5 tahun terakhir? Kalau jawaban saya yes, ya bisa dipastikan saya tidak akan mendapatkan interview berikutnya. Dan itu memang kenyataan, yaitu terjadi 5 kali interview sampai satu ketika saya pingin, aduh saya pingin bohong deh kali ini kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah di situ saya benar-benar ingin membuktikan bahwa yes, saya kena kanker, tapi kondisi saya sekarang ini secara fisik, misalkan ada tes untuk lari, untuk apa, saya rasanya pada waktu itu saya tuh kuat gitu. Jadi saya tuh ada rasa gemes dan saya kepingin nunjukin bahwa kanker itu apabila diketahui secara dini dan kita sudah bisa melewati serangkaian treatment, kita bisa kok survive dan bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Itu sih yang membuat saya kayak berapi-api atau semangat untuk menunjukkan bahwa walaupun survive dari kanker, pernah didiagnosa terkena kanker, kita bisa melakukan semuanya kok. Gitu. Itu mungkin yang Jadi apakah tetap menjawab tetap pertanyaan Mbak optimis Eva? ya Bu Ika ya. Tetap optimis ya Bu. Iya, tetap Optimis Optimis. sehat optimis dan gitu ya. menunjukin bahwa bisa. Karena Oke. menurut saya Bisa, oke. pada waktu saya ya kasusnya saya itu saya lemah itu adalah ketika waktu menjalani kemoterapi, tapi itu hanya beberapa hari setelah kemoterapi kan kemudian kita mulai setelah 5 hari kemo kita kan mulai harus yang apa namanya menyiapkan fisik kita untuk menerima kemo yang berikutnya gitu kan. Jadi Hmm. menurut saya yang membuat down itu ya memang kemonya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Jadi buat siapapun di luar sana yang mungkin sedang didiagnosis, terus bingung harus bagaimana ke depannya, ternyata bisa loh. Jadi memang harus dari diri kita yang berupaya untuk membuktikan bahwa kita itu bisa. Begitu ya Bu Ika ya? Hmm. Oke, baik. Dokter ini saya Betul. mulai ini ada Asyadel, bener banget dokter kelelahan mental dan fisik. Nah, ini ada juga nih yang sewara sama Bu Ika nih ternyata. Dokter ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya terkait dengan kalau misal saya mama itu ukuran 5 cm itu positif apa ini 5 kgb di ketiak itu stadium berapa dok? Nah ini agak ini ya dok lebih penjelasan kepada kankernya. Mungkin bisa dibantu jawab dokter? Ukurannya 5 cm ya, ukuran 5 cm. Kalau 5 cm itu kalau misalnya nggak ada penyebaran di tempat lain, jadi kalau kanker itu kan ada yang nyebarnya kan ke paru-paru, liver atau tulang atau ke otak ya. Kalau misalnya nggak ada penyebaran di organ jauh, kayak misalnya hanya di kelenjar getah bening di ketiak saja, itu biasanya stadium 2, 2B, 2B, mau ketiga ya kan. Mau ketiga. Jadi kalau misalnya ukurannya 5 cm ya, kalau lebih dari 5 cm, nah itu sudah masuk stadium 3 kan.
Jadi kalau misalnya hanya sampai ukuran tumornya hanya sampai 5 cm masih stadium 2, tapi kalau misalnya sudah di atas 5 cm itu sudah masuk stadium 3. Oke, seperti itu ya Ibu. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya nih dok, dokter AML atau myeloid syndrome itu tipe kanker yang seperti gimana ya dokter? So itu contoh kanker kanker dari darah ya, salah satu kanker darah ya itu ya. Oh Jadi banyak baik, baik. sekali kanker darah itu, salah satunya ya AML tadi itu. Pengobatannya ya salah satunya kemoterapi. Itu yang isi ampolas. Enggak Oke, baik. Jadi salah satu dari kanker darah ya dokter ya. Hmm. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dokter. Nah ini sepertinya banyak banget dok pertanyaan terkait PRP. Ada beberapa pertanyaan menjelaskan terkait itu. Jadi kita juga pernah bahas ya dok. Ini mungkin bisa tidak semudah itu kan mohon maaf bisa. dari inspiration boleh dibantu di mute dulu. Terima kasih Bu Mega. Kunci sayang. Oh iya, saya Iya, sepertinya mau lagi. ya Mbak Inspiration yang join bisa bantu di mute dulu. Sekali apa? Iya. Ada enggak? Dokter, mungkin bisa sambil dijelaskan kembali terkait ERPR positif itu secara singkat mungkin dok. Karena ini ada beberapa pertanyaan dok yang menanyakan terkait hal itu. Gimana RPR-nya? Jadi Eh, kalau Kalau ERPR, misalnya ERPR positif itu bagaimana dok artinya? Nah seperti itu dok. oke. Jadi ERPR itu adalah estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Jadi di sel kanker itu dia ada di permukaan selnya tadi itu ada reseptor tadi itu yang dimana reseptor tadi itu kalau misalnya positif berarti kankernya tadi berhubungan dengan hormonal, hormon kewanitaan. Jadi estrogen itu kan dan progesteron itu kan hormon kewanitaan ya. Kalau misalnya kita menstruasi itu kan dia akan naik turun kan gitu. Nah, itu kalau misalnya hasilnya positif berarti kankernya berhubungan dengan hormon kewanitaan. Jadi terapinya salah satunya adalah terapi hormonal gitu. Anti anti estrogen. Nah, itu salah satunya. Oke baik. Jadi terapinya lebih ke hormonal ya dok. Kalau Betul. ERPR positif baik. Terus ini dok ada pertanyaan. Sekarang sedang full AFC. Sudah paket kedua baru 2 minggu. Sedang healing krisis hari ini. Itu apa ya hari ini? Sampai Apa situ itu? aja sih dok Full AFC pertanyaannya. itu apa Mbak Eva ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Ibu Intan, hari ini ke-10 full utul sukusi karena masih flat. Apakah boleh minum perda sakit karena demam dan sakit bertambah? Oh, jadi ini kanker serviks dok, stadium 1B. Jadi Oh, sekarang oke. sedang dalam kondisi healing krisis, katanya gitu dok. Healing krisis itu gimana? Maksudnya di habis Mungkin, kemoterapi uh, atau gimana? nah ini juga tidak dijelaskan sih dok, Nggak dijelaskan habis ya. dari apa? Iya. Cuman ya itu mungkin dok yang ditekankan adalah pada kondisi sakit dan demam itu dok. Apakah boleh Hmm, minum pereda sakit karena saat ini boleh. posisi juga demam seperti Ya, itu. boleh. Kalau misalnya nyeri atau ada demam, terutama nyeri ya. Kalau nyeri itu kita harus minum pereda nyeri karena salah satu faktor penyebab stres yaitu adalah nyeri yang berkepanjangan. Jadi nyeri kronis itu juga menyebabkan stres. Setelah stres terjadi nyeri terus itu nanti akan bisa jatuh ke fase depresi kan gitu kan. Maka dari itu kalau misalnya ada nyeri ya kita boleh minum pereda nyeri nggak apa-apa. Tapi ya tergantung dari dosis ya, dosis dan jumlahnya ya sesuai dengan anjuran dokter. Oke, baik. Berarti harus sesuai dengan dosis ya dok. Sebaiknya nanti mungkin kalau Mm-mm. semakin sakit diperiksakan aja gitu mungkin ya dok ya. Iya. Oke, dokter ini ada pertanyaan lagi. Dokter saya kanker payudara, PD payudara mungkin ya, sudah di mastektomi. Yang saya tanyakan luminal B itu gimana ya dok? Hmm. Kalau luminal B, jadi kanker itu payudara itu dibagi beberapa tipe, subtipe ya. Luminal A, luminal B, tipe HER2 dan triple negatif.
Nah, kalau misalnya dari 4 subtipe tadi itu yang mempengaruhi dari macam terapinya. Jadi kalau misalnya luminal B itu biasanya eh, kankernya berhubungan dengan hormonal dan juga dia harus diberikan kemoterapi. Jadi ada 2 macam terapi. Jadi subtipe dari luminal A, luminal B itu menentukan terapi dari kankernya itu sendiri. Gitu. Baik, jadi seperti itu ya Ibu. Nah ini dok, ini kan banyak pertanyaan terkait CA payudara. Nah ini ada pertanyaan terkait kanker tiroid dokter. Nah ini Hmm. beliaunya seperti kanker tiroid stadium 1B, itu apakah wajib operasi total ya dok? Dan juga ablasi, gimana dok? Nah, kalau misalnya kanker tiroid itu pertimbangan untuk operasi dan ablasi itu tergantung dari kondisi kankernya ya. Kalau kalau misalnya dari jenis kankernya sendiri, kemudian apakah dari usia, dari ukuran tumornya, kemudian apakah ada kelenjar getah bening yang terlibat di sekitar kelenjar kelenjar gondoknya. Nah, itu juga mempengaruhi semua terapinya tadi. Nggak semuanya pasien itu harus dilakukan pengangkatan kelenjar gondok total ya. Ada juga yang hanya sebagian, hanya separuh. Kemudian ada juga yang walaupun tumornya kecil tapi tipenya ganas atau faktor usia, faktor yang lain yang menentukan. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah harus diangkat semua atau tidak. Itu tergantung dari banyak hal. Jadi kita dokter harus mempertimbangkan secara bijak dan secara matang sebelum melakukan tindakan pada kanker-kanker tiroid gitu. Oke, jadi seperti itu ya Ibu siapa Angel ya. Mungkin bisa konsultasi secara langsung ya. Nanti biar bisa Hmm. dicek terlebih dahulu apakah memang kondisinya Ibu itu perlu untuk operasi total atau dan ablasi ataukah bagaimana seperti itu. Menyambung terkait tiroid ya Dok. Ini ada juga Eka Nur yang saat ini kanker tiroid namun beliau ini masih hamil 4 bulan Dok. Jadi hanya diberikan livotiroksin. Nah, itu apakah itu saja cukup atau bagaimana ya, Dok? Iya, jadi kalau misalnya ada kanker tiroid ya, kemudian sedang hamil, itu kalau kita lagi hamil itu kan pasti kan metabolismenya kan meningkat ya. Metabolisme tubuh itu kan meningkat karena kita kan menghidupi 2 tubuh, kayak kan tubuh tubuh ibunya dan tubuh anaknya. Nah, karena metabolismenya meningkat, otomatis hormon gondok itu juga meningkat. Ya, kalau misalnya ada kanker di situ, dengan kebutuhan metabolisme yang tinggi nanti akan meningkatkan aktivitas sel kanker kalau misalnya kita tidak memberikan obat-obatan hormon hormon gondok ya kayak levotiroksin tadi itu. Jadi obat hormon gondok tadi itu sebagai terapi substitusi lah istilahnya itu, pengganti. Jadi supaya kelenjar gondoknya ini tidak aktif banget, kita minum obat levotiroksin itu dari luar supaya kanker yang ada di dalam kelenjar gondok tadi itu tidak berkembang dengan cepat gitu. Tapi tetap harus kita waspada dan tetap harus kontrol ke dokter supaya kita monitor terus kondisinya. Oke, baik. Jadi memang harus terus kontrol dulu ya, Dok ya, karena kan posisi saat ini juga masih hamil ya, Dok. Mungkin itu juga Iya, jadi pertimbangan. Baik, Dok. Sebentar ini pertanyaan banyak banget. Kita coba kembali dulu ya, karena tadi kita kan juga sudah membahas terkait yang jadi penasaran dan banyak orang yang sekarang ini jadi concern adalah terkait kesehatan mental ini, Dok. Kesehatan mental. wah Mbak Eva disconnect lagi. Oh Mbak ya, Eva hilang lagi. Oh, Nah, oke. ya udah deh. ya baik. Jadi kalau misal kita bicara terkait kesehatan mental, dok, ini kan susah-susah gampang ya dok ya. Terus juga kadang-kadang itu dokter, tenaga kesehatan sudah berupaya menjelaskan, sudah berupaya untuk
memahamkan, tapi itu kadang kan masih nggak semua orang bisa menerima itu begitu ya dok. Salah satunya kan seperti Bu Ika ini yang saat ini juga sudah bergabung, salah satu pengurus bahkan ya dari Risk Recovery Surabaya, jadi salah satu komunitas breast cancer yang ada di Surabaya. Nah ini bicara terkait hal itu, kira-kira kalau menurut dokter Andre, yang dokter Andre perhatikan biasanya kalau pasien kontrol atau konsul itu kan ada yang bawa keluarga gitu ya dok ya. Kira-kira sebenarnya peran keluarga itu seperti apa sih dok? Artinya sebaiknya kalau ada keluhan itu cerita nggak sih ke keluarga atau bagaimana ya dok? Mungkin ada beda antara kalau dokter melihat yang konsul dengan keluarga dengan yang konsul sendirian kayak gitu mungkin dok. Iya, jadi peran keluarga itu penting banget ya bagi para penderita. Mungkin Ibu Ika juga memiliki pengalaman kalau misalnya pada pasien-pasien yang memiliki keluarga kanker itu harus ikut istilahnya itu ikut prihatin dan juga ikut eh, menunjang. Jadi peran keluarga itu salah satunya pertama itu adalah yang paling utama itulah memberikan motivasi kepada penderita seperti memberikan semangat, memberikan dukungan moral, memberikan apa ya istilahnya eh, ya hal-hal kata-kata yang positif kepada pasien. Kemudian eh, peran keluarga itu juga bisa membantu menjaga kayak misalnya pola makan yang sehat di rumah, ya kan, menjaga juga aktivitas fisik di rumah. Jadi misalnya menemani olahraga, kalau misalnya pola makan ya menyiapkan makanan yang sehat di rumah. Kemudian juga peran keluarga itu juga bisa mengelola stres dari pasien tadi, ya kan, dengan cara menciptakan lingkungan rumah yang tenang, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama, sama-sama keluarga, ya kan, seperti jalan-jalan, terus habis itu misalnya nonton bareng, atau kemudian atau cerita bareng, ya kan, kemudian juga peran keluarga itu juga sebagai pemberi informasi. Jadi tentang keluarga itu juga bisa memberikan informasi tentang pengobatan kepada penderitanya, kemudian memberikan informasi tentang apa ya nutrisi dan memberikan informasi tentang aktivitas yang tepat untuk penderita kanker dan juga keluarga itu juga bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, pendengar yang baik misalnya ada keluhan dari penderita, keluhan ini, keluhan itu dari faktor fisiknya, dari faktor mentalnya, kemudian dari faktor misalnya kalau misalnya dia sebagai tulang punggung keluarga dari faktor finansial kan gitu kan. Kemudian peran keluarga itu juga sebagai bisa juga membantu mengatur jadwal. Nah, salah satunya begitu. Membantu mengatur jadwal, mengatur jadwal kontrol, membantu mengatur jadwal pengobatan, ya kan. Kemudian eh, peran keluarga itu juga bisa mencarikan komunitas yang tepat. Nah, itu dia. Itu juga bisa memberikan apa ya, memberikan dampak emosional atau rasa percaya diri pada pasien. Kalau misalnya bisa ketemu komunitas yang tepat gitu ya, Bu Ika ya. Iya, Dok. Perannya banyak sekali ya dari keluarga ini. Jadi harapannya kami juga di sini RSS Family dan siapapun yang ada di luar sana yang join dengan kita yang mungkin keluarganya, kerabat, mungkin temannya sedang terdiagnosis kanker atau baru terdiagnosis, yuk kita rangkul, jangan kita tinggalkan ya, kita bantu bersama-sama seperti itu. Tadi menyambung terkait komunitas nih Dokter Andre sebut. Nah, Ibu Ika dulu mungkin bisa di-share ya Ibu Ika, bagaimana Bu Ika ini dulu awal mula join dengan komunitas, lalu apa sih yang Ibu Ika rasakan ya saat Ibu Ika berada di dalam komunitas? Karena pasti sedikit banyak kan komunitas tempat kita bergaul, tempat kita bareng bersama-sama itu akan pengaruh ke lifestyle kita nih, pada kebiasaan-kebiasaan. Nah itu gimana yang Ibu Ika rasakan? Oke. Untuk peran komunitas, bagaimana saya bisa bergabung dengan Risk Recovery Surabaya? Nah, sebetulnya sih pada tahun 2000 ketika saya didiagnosa itu belum ada komunitas Risk Recovery Surabaya. Dan
apa sih namanya, seperti tadi saya bilang, saya waktu pas didiagnosa tuh cenderung untuk tidak share cerita kemana-mana karena menurut saya percuma cerita ke orang lain atau minta pendapat orang lain, mereka belum pernah ngerasain ini. Jadi buat apa daripada saya mendengar mendapatkan advice yang katanya katanya ini bagus ini, katanya harus begini. Saya nggak mau dengerin yang itu, saya mau yang pasti-pasti aja. Nah, di tahun 2000 itu belum ada tuh. Nah, kemudian di tahun 2005 itu kebetulan saya dihubungi oleh Dr. Aryo Jatmiko, ngajak ngobrol, dan kebetulan Dr. Aryo juga tuh datang ke kantor tempat saya bekerja. Akhirnya saya diterima kerja di satu tempat yang mana saya tidak harus ngisi formulir itu. Tidak ada pertanyaan mengenai operasi dan lain-lain, dan saya diterima kerja di situ. Kemudian Dr. Aryo datang, terus kita berbincang-bincang. Beliau menanyakan kira-kira bagaimana ya kalau kita akan buat komunitas breast cancer survivor, dan selain saya juga ada beberapa survivor juga yang dihubungi oleh beliau, dan kemudian di tahun 2005 baru berdirilah Risk Recovery Surabaya, dan pada waktu itu saya sebagai program koordinator juga di Risk Recovery Surabaya. Nah, baru deh di situ saya bertemu dengan para survivor, dan barulah di situ kita mendapatkan lebih banyak pengetahuan mengenai gimana sih cara mendampingi pasien yang terkena kanker payudara. Jadi ada tips-tipsnya. Jadi nggak bisa kita survivor, terus semuanya harus berdasarkan dengan pengalaman kita. Karena setiap orang itu walaupun sama-sama breast cancer, itu beda-beda. Treatmentnya ya dok ya, treatmentnya beda-beda. Kemudian juga kita nggak bisa hanya mengaca kepada pengalaman kita. Nah, saya banyak belajar dari situ. Jadi pelan-pelan setiap sharing ada sesuatu saya catat gitu, termasuk itu healthy lifestyle itu, Mbak Eva. Gitu. Jadi balik lagi ke peran dari support group itu menurut saya sangat penting ya, karena apa yang kita rasakan itu sama-sama dengan yang mereka rasakan. Apa yang kita butuhkan sama dengan apa yang mereka pernah butuhkan juga. Jadi kita di situ sharing. Life is better when shared. Iya. Oke, jadi di dalam komunitas itu sharing ya Ibu ya, untuk berbagi pengalaman, menguatkan bareng seperti itu ya. Dokter, ini saya itu mau beralih, tapi ini pertanyaannya banyak banget ya yang muncul. Ya, saya ambil yang paling mungkin yang sama-sama aja ya dok ya. Ini ada, oke. Kalau misal apakah kalau habis riwayat CA mama itu katanya kalsium banyak yang hilang dok? Nah itu apakah kalau ada benturan tuh jadi mudah patah? Apa iya ya dok? Enggak itu, enggak. Kalau itu enggak. Enggak ya dok ya? Enggak, bukan, enggak ada. Oke. Enggak ada hubungannya. Mungkin kalau misalnya pasien-pasien yang sudah menopause gitu ya, jadi ya mungkin sudah ada osteoporosis, nah itu juga bisa sih sebetulnya kalau misalnya gampang patah. Nah, tapi ya kembali lagi dari pasiennya kan itu. Tapi kalau hubungannya dengan kanker payudara terus hilang kalsium, enggak ada sih. Nggak ada ya dok ya. Hmm. Oke. Dokter, kalau ini ada satu lagi dok, Argit ya, ini didiagnosis kanker payudara, tapi baru pertama kali periksa. Oke. Dan sampai sekarang ini payudaranya membesar dan keras seperti batu. Waduh, ini gimana ya dok? Wah, segera ke dokter aja. Biar Oke, nanti segera. diperiksa nanti didiagnosis apakah ini benar kanker atau bukan, dan segera diterapi. Nggak usah kemana-mana. Oke, baik. Jadi sebaiknya segera diperiksakan ya sampai tuntas biar tahu kenapa begitu ya dok, dan treatment apa yang perlu Hmm, dilakukan seperti itu. iya. Ya, dan ini ada Ibu Iin Fael, mental saya drop setelah divonis kanker. Nah, ya Ibu, tetap seperti yang Dokter Andri sampaikan tadi ya Ibu, bagaimana biar tetap mentalnya sehat, karena itu penting ya dok selama menjalani pengobatan seperti itu. Hmm. Dokter, saya disuntik hormon apa ini? BG, hormon BG, penderita kanker payudara itu untuk apa ya dok? Maaf karena kurang paham. Suntik hormon BG.
BG Apa dok, itu? beta. Beta gamma. Ya ini saya juga kurang paham ya Ibu. Mungkin Ibu Nggak tahu Yeye, sih. Iya. iya mungkin ada istilah lain mungkin ya dari hormonnya itu. Mm-mm. Oke, oh sebentar. Dokter, saya ada pendarahan, flek tidak berhenti-henti, terus nyeri perut bagian bawah dan samping kiri sebelah kanan. Nah, itu gimana ya, Dok? Nah, kalau kayak gitu, itu harus segera ke dokter kandungan supaya diperiksa nyeri perdarahannya itu karena apa? Apakah ada endometriosis atau ada yang lain atau ada dari masalah di serviksnya kan itu macam-macam. Oke, baik, baik. Jadi memang harus dipastikan dengan diperiksakan ya, Ibu. Mm-mm. Oke, seperti itu. Periksanya kemana ya, Bu? Nah, ini bisa langsung ke Nah, Rumah Sakit Onkologi Surabaya ya, Ibu. Apa sih? Saya panggilnya siapa nih? Deglila ya. Oke, baik. Oke, dokter. Pertanyaannya banyak sekali, jadi saya coba cari yang sama ya ini. mm-mm. Ini dok, terkait dengan tiroid dok, tindakan operasi yang perlu dilakukan di tiroid atau kanker ganas atau karsinoma papiler, kalaupun masih kecil, itu apakah perlu operasi dok? Iya, jadi sepertinya itu ada benjolan gitu ya dok, tapi masih kecil, karsinoma papiler, itu apakah perlu dilakukan operasi begitu dok? Iya, kalau Di papiler ya, kalau jenisnya misalnya yang papiler itu dia sifatnya dia bisa menyebar ke organ jauh, jenis yang tipe papiler dibandingkan sama yang folikuler. Jadi kalau misalnya ada papiler harus segera dioperasi karena dia yang paling sering dan paling paling banyak ya, terutama di kanker tiroid itu dia paling banyak dan dia sifatnya bisa menyebar ke organ jauh. Jadi kalau misalnya ada tipe yang papiler harus segera dioperasi. Nah, tipe operasinya tadi itu tergantung dari eh, kankernya tadi, apa ukurannya, kemudian apa keterlibatan dengan kanker kelenjar getah bening apa tidak, kan usianya juga, usia pasiennya juga harus dipertimbangkan nanti ya segera kontrol ke dokter supaya bisa dipertimbangkan nanti operasinya yang bagaimana kan gitu. Oke, baik. Papiler itu apa ya, Dok? Cirinya apa? Nah, ini mungkin bisa diperjelas. Jadi kanker tiroid itu, kanker kelenjar gondok itu ada empat macam. Jadi satu itu adalah papiler, tipe papilari ya. Tipe papilari itu bentuknya. Jadi secara mikroskopik, bentuknya itu seperti papilar. Jadi seperti apa tonjolan-tonjolan gitu ya. Terus kemudian kalau folikuler itu juga sama bentuk dari secara mikroskopis. Jadi kayak misalnya bentuknya bulat-bulat, folikel-folikel kan gitu ya. Itu kemudian ada yang tipe medulari dan tipe anaplastik. Jadi yang paling sering itu adalah tipe yang papiler dan folikuler. Kemudian yang paling jinak itu adalah yang tipe medulari dan yang paling ganas itu adalah anaplastik. Jadi kalau misalnya ke dokter bingung apa sih itu kan tipe-tipenya bagaimana ya itu ya tergantung dari sifat-sifatnya itu mereka punya sifat masing-masing ya. Jadi ya tanyakan aja ke dokter yang merawat atau enggak datang ke rumah sakit onkologi untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan lebih panjang lebar di sini. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andri. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu dan bapak semuanya. Karena kalau saya baca dari pertanyaannya ini memang hal-hal yang memang perlu dijelaskan secara langsung, ada yang perlu dicek secara langsung. Jadi harapannya di sini jangan takut Iya, periksa. Sepertinya itu yang masih perlu kita tekankan ya dokter ya. betul. Karena beberapa mungkin Iya, masih ragu mau periksa nanti kalau ada sesuatu gitu bagaimana gitu ya. Jadi upayakan jangan takut periksa karena kalau dari Ibu Ika pun ini kan dulu berawal tidak takut ya Bu ya jadi ya udah pokoknya periksa aja kayak gitu ya karena yang penting kita tahu kondisinya seperti apa lalu treatment apa yang perlu kita lakukan untuk selanjutnya seperti itu. Nah mungkin Bu Ika bisa memberikan kita closing statement atau apa sih sebenarnya yang Ibu Ika rasakan. Pastikan kalau sakit nggak ada yang mau ya Bu Ika ya mungkin tapi ada hikmah yang Ibu Ika rasakan yang mungkin bisa Ibu bagi dengan RSS Family dan ibu bapak semuanya
Dan juga kira-kira bagaimana biar yang masih ragu, ini beberapa masih banyak banget sepertinya di luar sana yang masih takut untuk periksa. Ini mungkin Ibu Ika bisa memberikan dorongan atau motivasi biar yuk kita periksa dulu yuk, seperti itu Bu Ika. Ya, makasih Mbak Eva. Jadi mungkin saya bisa ada di sini itu karena ketika saya merasakan ada sesuatu yang beda di payudara saya segera pergi ke dokter. Jangan salah, itu atas dorongan suami. Kalau saya sendiri karena benjolan itu nggak sakit, saya nggak akan pergi ke dokter. Ya, nah berkaca kepada pengalaman saya, untuk teman-teman yang merasakan sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya, karena kita yang mengenali tubuh kita sendiri ya, terutama payudara, sekecil apapun kita temukan perbedaan, segera pergi ke dokter. Bukan tanya ke teman, bukan tanya ke Google, segera pergi ke dokter. Karena kalau diketahui secara cepat, itu pasti akan segera mendapat penanganan yang tepat. Itu untuk teman-teman semuanya. Dan untuk para warrior itu yang sedang menjalani treatment, tetap fokus, jangan lihat kanan kiri, tetap fokus, jalani semua treatment ya, maju terus dan yakin, percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah di balik semua ini. Dan untuk kita semua, teman-teman semuanya harus tetap tetap aktif, mencari apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, olahraga apa yang kita sukai, yang cocok dengan kita, lakukan itu biar biar tadi hormon kebahagiaan tadi muncul ya Dok ya. Endorfin, iya. Endorfin. Gitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ika. Jadi harapannya kalau Ibu Ika yang ngomong nih, karena sebagai survivor juga, jangan ragu yuk. Nah, untuk dari Dokter Andre, Dok, sebenarnya ini pertanyaannya masih banyak banget, tapi mohon maaf Banyak banget, ya, iya. mohon maaf banget RSS Family semuanya, nggak semuanya bisa dijawab malam hari ini. Mungkin kita akan jawab di sesi-sesi berikutnya, atau mungkin yang memang masih, yang udah merasakan nggak nyaman atau sakit, segera periksa, begitu ya Dok ya? Ya, Iya, mungkin betul. dari Dokter Andre bisa memberikan kita closing statement bagaimana pada saat untuk orang-orang ini kan masih ada yang menjalani treatment ya Dok. Bagaimana walaupun dengan semua tantangan yang Dokter Andre sampaikan di awal tadi, tapi tetap yuk upayakan lifestyle kita jaga agar treatment kita juga berjalan lancar. Dan mungkin yang memang masih belum memulai treatment karena masih ragu gitu, mungkin bisa diberikan gambaran Dok bagaimana tidak semenakutkan itu, begitu Dok. Lebih menakutkan kalau Iya. terlambat, begitu mungkin Dok. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya saya tujukan kepada seluruh yang ikut sini ya, dan juga pada seluruh survivor, Anda tidak sendirian, ya kan? Kemudian kesehatan mental itu juga penting, dan juga Anda itu lebih kuat daripada yang Anda pikirkan. Jadi mungkin ada kalimat yang bisa saya sampaikan adalah kemenangan sejati itu bukan saat dinyatakan sembuh, tapi juga mampu menjalankan hidup dengan kualitas yang terbaik. Itu aja sih, Mbak Eva. Oke, terima kasih dokter. Jadi mampu menjalani kehidupan dengan kualitas yang baik ya, kualitas hidup yang baik. Jadi buat semuanya, yuk kita sama-sama berjuang ya untuk yuk kita perbaiki kualitas hidup kita. Semua orang saat ini sepertinya memang sama-sama sedang berjuang ya dok, dengan perjuangannya masing-masing seperti itu. Jangan berhenti sampai di sini. Dan kalau yang masih ragu, langsung saja melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter kami di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Karena bisa jadi apa yang ibu rasakan tuh memang harus diperiksa secara langsung seperti itu. Jadi biar kita tahu apa treatment atau pengobatan atau langkah apa yang akan diambil untuk kedepannya. Karena ada gejala belum tentu itu kanker, tidak ada gejala juga belum tentu tidak ada kanker. Seperti itu. Sekian dulu dari kami Rumah Sakit Onkologi Surabaya bersama Risk to Recovery Surabaya dan juga Inspiration, dan tentunya dengan dokter kita yang super kece pada malam ini dengan Dokter Andre. Nantikan live kita selanjutnya, dan Ibu Ika sepertinya habis ini sudah mulai on TikTok ya.
Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam sehat, bahagia, dan penuh cinta. RSS Family di hati. Yati. Ya, Terima terima kasih kasih. Dokter Andre. Selamat Kasih. malam. Sama-sama Bu Selamat Ika. Terima kasih Mbak Eva.